Apa kabar sahabat sehat semuanya di luar? Kembali lagi di channel Haus Ilmu, dimana kita bisa belajar dan bercanda. Oke, sesuai janji aku kemarin di episode sebelumnya, dimana kita mau ngebahas soal CrossFit. Nah, kita akan bahas soal CrossFit hari ini. Nggak dalam-dalam banget, tapi pemahaman yang betulnya apa itu CrossFit dan metode-metode latihannya, modalitasnya dan lain-lain ya. Tapi sebelum kita bahas jauh lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Karena itu gratis, cuy. Terus bro, CrossFit teh naon atuh? CrossFit teh susu bukan, Deng. CrossFit itu latihan kardio dicampur beban. Oke. Jadi CrossFit itu bukan latihan kardio dicampur beban. Jawabannya enggak sesimpel itu. Jadi CrossFit itu kita bagi dulu dalam 3 suku kata. Constantly varied, dimana semua selalu bervariasi. Jadi movementnya selalu bervariasi, olahraganya selalu bervariasi. Itu functional movement. Apa sih functional movement? Functional movement itu kalau kata Coach Greg Glassman itu adalah magic in the movement. Nah, kenapa disebut magic in the movement? Karena kita dalam beraktivitas sehari-hari itu sudah termasuk fungsional, dimana kita duduk, berdiri, jongkok, berdiri lagi, terus dari tidur, dari lay down ke duduk, dari duduk ke berdiri, itu disebut functional movement. Jadi gerakan yang natural, gerakannya natural, functional movement itu. Terus ada HI. HI itu high intensity. Jadi di olahraganya, eksekusinya dengan cara high intensity. Tapi high intensitas ini relatif, teman-teman. Karena nggak semua orang bisa melakukan satu gerakan olahraga dengan dengan intensitas yang sangat tinggi. Apalagi sahabat sehat di luar sana baru pertama kali nyoba untuk olahraga. Nah, nanti di CrossFit itu ada dua yang namanya intensitas, ada absolute intensitas, ada relative intensity. Jadi nanti itu kita bahas lagi ke depannya lebih jauh lagi, sedikit lebih dalam lagi untuk kita ngebahas soal intensitasnya. Jadi CrossFit itu apa? CrossFit itu constantly varied functional movement execute at high intensity. Dimana gerakan constantly varied, dimana gerakan yang semua gerakannya konstan, selalu bervariasi. Functional movement yaitu gerak badan kita secara fungsional, gerak tubuh kita yang secara fungsional itu natural, dari from core to extremity. Jadi dari perut kita, core to extremity, seluruh badan itu natural. Dan eksekusinya at high intensity, tapi itu untuk yang sudah bukan expertnya, maksudnya itu orang yang sudah terbiasa melakukan olahraga dengan intensitas yang cukup tinggi gitu. Nah, CrossFit itu nyebut latihannya mereka fondasinya mereka disebutnya sebagai Core Strength and Conditioning Program, dimana ada 10 skill yang harus teman-teman kuasai, tapi tidak menonjol di satu skillnya aja. Dari 10 skill ini teman-teman harus menguasai seluruhnya, tapi nggak harus expert di satu skill aja. Teman-teman harus bisa balance di semua skillnya biar dapat hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, yang pertama ada cardiovascular respiratory. Apa itu cardiovascular respiratory? Itu adalah kemampuan sistem tubuh kita untuk mengumpulkan, memproses dan mengirimkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Nah, yang kedua ada stamina. Apa itu stamina? Stamina itu adalah kemampuan tubuh kita untuk memproses, mengirimkan, menyimpan dan memanfaatkan energi yang ada dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga ada strength. Apa itu strength? Strength itu adalah kemampuan otot atau sekumpulan jaringan otot untuk menciptakan daya atau dorongan.
Nah, yang keempat itu ada flexibility. Flexibility itu adalah kemampuan badan kita, atau apa ya disebutnya, kemampuan untuk memaksimalkan sendi-sendi kita bergerak sesuai range-nya dengan range yang paling luas, yang paling besar. Yang kelima ada power. Power itu adalah kemampuan otot untuk menciptakan suatu daya atau dorongan dalam yang besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi itu disebut power. Nah, yang keenam ada speed. Speed itu ya sesuai dengan artinya kecepatan. Itu adalah kemampuan badan kita untuk bergerak secara cepat. Nah, yang ketujuh ada yang namanya coordination. Coordination itu adalah kemampuan badan kita untuk menyatukan beberapa gerakan, beberapa movement ke dalam satu gerak yang bersamaan. Misalnya kita ngangkat kaki dan ngangkat tangan dalam waktu bersamaan, atau memutar lutut dan memutar pergelangan tangan dalam waktu bersamaan. Nah, itu disebutnya coordination. Nah, yang kedelapan ada agility. Agility itu adalah kemampuan untuk meminimalisir pergerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu namanya agility. Nah, itu agility bagus banget tuh buat anak-anak untuk melatih sensor motorik biar mereka jadi lebih lincah. Itu bagus banget buat berhubungan banget sama ini kita sehari-hari. Kalau kita semakin lincah, geraknya juga semakin bebas, semakin cepat, semakin bagus gitu loh. Yang kesembilan ada balance. Balance itu adalah kemampuan untuk mengontrol badan atau mengontrol satu pergerakan supaya titik gravitasinya itu sesuai. Misalnya kita berdiri di satu kaki misalnya, atau untuk yang sudah lebih expert atau yang sudah lebih jago itu bisa itu misalnya handstand atau handstand walk. Nah, itu memerlukan balance yang bagus dan koordinasi yang bagus juga tentunya kalau sudah melanjut ke handstand walk. Jadi gerakan yang paling gampang kita untuk mengetes balance itu ya coba untuk berdiri dengan satu kaki. Nah, itu kita berusaha untuk menyeimbangkan badan kita gitu loh. Nah, yang ke-10 itu ada akurasi. Apa sih akurasi itu? Akurasi itu adalah kemampuan kita untuk mengontrol suatu pergerakan. Apa pergerakan apa? Ya untuk mengontrol suatu pergerakan ke arah yang sudah ditentukan, misalnya memanah, menombak, atau melempar. Nah, itu kita perlu akurasi yang bagus. Misalnya kita memanah, kita menarik busur panah untuk nyampe ke bullseye-nya, ke titik tengah merah harus tepat sasaran. Atau menombak, kita misalnya nombak ikan, atau lempar galah, atau ngelempar batu buat nyolong mangga misalnya. Nah, itu kan perlu akurasi yang bagus. Pakai ketapel itu perlu akurasi yang bagus juga. Nah, itu tadi 10 general physical skill yang harus kita bukan kuasai ya harus kita kuasai, dan itu bisa dipelajari gitu loh. Karena menurutku 10 general physical skill itu nggak cuma berpengaruh buat olahraga aja, itu sangat berpengaruh juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi itu bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari supaya ya kalau kita punya flexibility yang bagus, speed, kardio kita bagus, jantung kita bagus misalnya, powernya bagus, strength-nya bagus, agility-nya bagus, koordinasinya bagus, balance-nya bagus, itu akan sangat banyak manfaatnya buat badan kita. So, buat teman-teman sehat, sahabat-sahabat sehat di rumah, jangan males buat olahraga, supaya badan kita jauh lebih enak lagi untuk beraktivitasnya. Sahabat-sahabat sehat di luar, tetap sehat, tetap optimis, berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Tetap di rumah aja yang bisa buat di rumah, dan buat yang nggak bisa kerja dari rumah ya tetap sehat, tetap strong, hati-hati kerjanya yang nggak bisa diam di rumah, tetap semangat juga. Semoga
pandemi ini cepat berlalu, biar kita bisa beraktivitas normal seperti biasa lagi ya. Dan jangan lupa, jangan cuma berdoa untuk pandeminya hilang, tapi kita juga harus berusaha buat jaga badan kita, jaga imunitas kita tetap bagus supaya kita nggak kena virus atau penyakit-penyakit yang lain yang aneh-aneh. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa di-share kalau pembahasan hari ini cukup membantu buat teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.